Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Pernyataan Roy Suryo yang menuding para pendukung Pak Jokowi yang bermain di balik WhatsApp atas nama Dr. Tipa ini membuat Andi Aswang sangat geram dan murka ya. Bahkan Andi Aswang mengeluarkan satu pernyataan yang biasanya beliau sangat santun, tapi kali ini benar-benar karena kemarahan sampai dia mengatakan bahwa Roy Panci itu adalah sampah. Maksudnya apa yang dibicarakan oleh Roy Suryo, apapun itu yang keluar dari mulutnya, itu hanya pernyataan yang tidak ada nilainya sama sekali, bahkan disamakan dengan sampah, sahabat. Nah, kenapa hal itu terjadi ya? Karena itu tadi, adanya tudingan bahwa WhatsApp yang dikirim ke Andi Aswang itu adalah merupakan permainan internal yang sengaja ditudingkan kepada Dr. Tipa. Sekalipun kita tahu bahwa Farhad Abbas sendiri sudah membongkar bahwa memang Dr. Tipa ada 5 hari di Solo menunggu jadwal pertemuan dengan Pak Jokowi, tapi ditolak, sahabat. Yang tak kalah menarik juga adalah Refli Harun yang kalau kita melihat akhir-akhir ini pasca boomingnya informasi yang dari Bang Farhad Abbas terkait dengan hubungan dalam tanda petik dengan Dr. Tipa, sekalipun Bang Farhad Abbas di situ menyebut inisial ya. Sampai hari ini tidak ada sama sekali klarifikasi dari Bang Refli Harun. Harusnya Refli Harun melakukan klarifikasi atau pembelaan diri kalau memang itu tidak benar. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas ini betul-betul kalau dalam ilmu catur ini iskat mati sebenarnya. Salah satu cara untuk melawan adalah melakukan iskat balik, sahabat. Nah, caranya bagaimana? Ya, Bang Refli Harun harus melaporkan Farhad Abbas. Karena saya punya keyakinan kalau ini tidak ditanggapi oleh Bang Refli Harun, maka ini akan menjadi bola liar terus. Padahal ini kan kasihan karena ini masalah pribadi. Nah, tapi apapun itu, sahabat-sahabat, inilah konsekuensi daripada sikap yang selama ini dipertontonkan oleh Refli Harun dan Dr. Tipa beserta Roy Suryo. Jadi kena batunya. Nah, untuk lebih lanjut kita coba dengarkan bagaimana murkanya Andi Aswang terhadap Roy Panci, sahabat, sebelum kita ulas lebih dalam lagi. Ini dia videonya. Ini Tifa atau bukan gitu loh. Ya kan? Saya katakan itu. Makanya langsung dia bilang, ya saya ingin berdiskusi dengan PH saya. Ya silakan. Kemudian tiba-tiba dia balas besok jam 10 di kafe tim di Tebet. Saya akan datang dengan Al-Katiri. Nah, dia sebut Al-Katiri itu pertama, makanya saya kontak Al-Katiri. Saya kontak dia, bukan apa, saya ingin meminta konfirmasi betul kan ini Dr. Tipa melakukan ini. Bukan sesuatu yang nanti jadi untuk digoreng-goreng gitu loh. Hanya itu. Dan apakah saya menyebarkan ke teman-teman yang lain? Tidak. Saya tidak ada menyebarkan yang namanya screenshot yang mereka sekarang dijadikan bahan oleh si Roy Suryo itu. Roy Suryo itu siapa? Nggak ngerti apa-apa itu. Yang bertanggung jawab itu adalah Al-Katiri. Seharusnya untuk itu. Kan saya menanyakan dan Al-Katiri minta screenshotnya untuk diperjelas. Dan dia bilang ke saya, hati-hati juga Mas Andi, mungkin saja ini jebakan buat Mas Andi. Ya bang, saya bilang. Terima kasih. Udah, apa saya melanjutkan itu? Kan tidak ada.
Yang aneh saja buat saya, kenapa itu dijadikan goreng-gorengan gitu. Ya kan? Dan ditambah pula bumbu-bumbunya ala Roy Suryo. Ya kan? Dia bilang itu yang buat adalah, mohon maaf, YouTuber Nusantara, kan kurang ajar dibilang ceboker. Emang dia siapa Roy Suryo? Trash bin, tempat sampah. Jadi ngomongnya semua isinya itu sampah semua. Sebut aja nama YouTuber Nusantara, jangan ceboker lah. Kita nggak mau mengatakan itu. Gitu loh. Jadi aneh bin ajaib membuat press release berita hoax ini kemana-mana bahwa ini adalah termuliakan yang membuat ini gitu. Ngapain capek-capek buat lagi ini kok? Nggak perlu itu namanya RJ-nya Tifa itu, nggak perlu kita. Apa untungnya? Nggak ada. Kalau Rismon, ya bisa ada untungnya kita itu. Karena Rismon lah sebetulnya adalah the key player-nya di situ. Yang lainnya itu mereka tuh adalah pelengkap penderita aja semua. Kalau kita bicara peneliti. Nah, jadi di sini kita melihat teman-teman, memang kita harus hati-hati dengan mereka. Niat kita baik, malah dibuat oleh mereka itu untuk apa? Menyudutkan atau membunuh karakter kita gitu loh. Niat ini kita baik. Ini ada Sahabat-sahabat sekalian, apa yang disampaikan oleh Andi Aswan sekali lagi bahwa ini adalah sebuah kemarahan besar ya atas playing victim yang dilakukan oleh Roti, yaitu Roy dan Tipa, terkait dengan WhatsApp tersebut. Nah, tapi sekali lagi bahwa kebenaran semua ini hanyalah mereka yang tahu. Siapa itu mereka? Ya Roy dan Tipa, sahabat ya. Karena kan kalau sekali lagi kita melihat perguliran daripada pernyataan-pernyataan yang muncul ke publik, sangat jelas bagaimana dokter Tipa ini sesungguhnya betul-betul sudah sangat meradang. Apalagi dengan adanya informasi dari Bang Farhat, pertama soal 5 hari di Solo menunggu jadwal ketemu Pak Jokowi, yang kedua soal isu yang sangat pribadi bersama dengan RH itu, sang pengacara kondang, yang lagi-lagi rugi besar bagi RH kalau misalnya tidak melaporkan ini ke polisi. Sebab tuduhan semacam ini hal yang sangat serius, sahabat, dan sekaligus ini akan mengantarkan RH ke depan untuk tidak bisa lagi berbuat apa-apa, karena ini soal moral. Makanya jalan satu-satunya untuk keluar dari permasalahan ini, ya dia harus laporkan para Takbas ke polisi. Tapi sekali lagi saya yakin Bang Farhat Abbas bicara seperti ini pasti memang ada data yang dia miliki, ada data yang dia pegang. Oleh karena itu memang ini posisi yang sangat krusial bagi Roti maupun para pengacaranya, betul-betul sudah di ambang kehancuran, maju kena, mundur kena, apalagi dengan isu terakhir ini yang tidak main-main. Dan sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, ini memang sesuatu yang sangat tidak positif ya dalam diskursus soal ijazah. Tapi apapun itu saya kira sah-sah saja segala upaya dilakukan oleh orang-orang yang berdiri di samping kiri kanan Pak Jokowi untuk membela Pak Jokowi. Apalagi kalau misalnya memang data itu valid. Oleh sebab itu untuk menguji kevalidannya, ya sekali lagi kita hanya berharap bahwa RH dalam waktu dekat akan melaporkan para Takbas. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Apakah ini hanya sekedar ngawur, sekedar tuduhan untuk menyudutkan saja, membuat mereka semua tidak bisa bergerak,
atau memang fakta-fakta itu ada dari Barres Musyanipar. Karena kita dengar sendiri bahwa para tabas bicara ini berdasarkan informasi dari Rismon Sianipar, dan Rismon Sianipar adalah orang yang dekat dengan orang-orang ini semua di masa lalu pada saat mereka masih sama-sama berjuang ingin merungkatkan ijazah Pak Jokowi. Jadi saya kira begitu sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.